diterbitkan oleh BIP Kelompok Gramedia. Jadi teman-teman, buku ini ada dua bahasa, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selat itu apa sih? Nah, selat itu adalah laut di antara dua pulau. Dulu Pulau Bali dan Pulau Jawa tidak terpisah, tapi ada kisah yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kisah itu ada di buku ini. Jadi, dahulu kala ada seorang Brahmana yang bernama Siti Mantra dan anaknya yang bernama Manik Angkeran. Dahulu dia tinggal hanya berdua bersama anaknya, tapi anaknya selalu berhoya-hoya. Lalu Siti Mantra mengingatkan Manik Angkeran untuk jangan terlalu sering berfoya-foya karena nanti uangnya habis. Tapi Manik Angkeran tidak nurut. Dia terus-menerus berfoya-foya hingga uangnya habis. Ia pun berhutang kepada penjual-penjual. Penjual-penjual itu selalu menagih Manik Angkeran, sehingga ada juga yang mengancam hidupnya. Manik Angkeran pun meminta tolong kepada ayahnya. Ayahnya pun bingung. Lalu Siti Mantra mendapatkan ide. Dia akan pergi ke Gunung Agung untuk menemui naga Besuki. Setelah ia sampai di Gunung Agung, dia pun membunyikan genta atau lonceng seperti ini. Genta atau lonceng. Nah, lalu Siti Mantra pun membunyikan genta itu 2 kali. Jadi dulu orang Bali mengenal naga Besuki. Konon katanya naga Besuki sangatlah kaya dan amat galak. Nah, setelah Siti Mantra membunyikan gentanya, muncullah naga Besuki seperti ini. Lalu Siti Mantra pun menceritakan tentang anaknya yang bernama Manik Angkeran. Lalu Siti Mantra menceritakan Manik Angkeran hingga menangis karena Manik Angkeran berhutang kepada penjual-penjual dan diancam nyawanya Manik Angkeran. Lalu naga Besuki pun hatinya menjadi lembut. Ia pun merasa kasihan kepada Siti Mantra. Lalu
Siti Mantra pun memohon kepada Naga Besuki untuk meminta sedikit hartanya. Naga Besuki pun mengibaskan ekornya, lalu muncul permata dan emas yang sangat banyak. Lalu Siti Mantra sangat berterima kasih kepada Naga Besuki. Lalu Siti Mantra pun pulang dengan membawa harta itu. Lalu harta itu diberikan kepada Manik Angkeran. Tapi Manik Angkeran tidak membayar utangnya kepada penjual-penjual itu. Ia malah berfoya-foya kembali, lalu uangnya habis. Manik Angkeran pun mencari tahu dari mana ayahnya mendapatkan banyak harta itu. Lalu ada orang yang memberitahu kepada Manik Angkeran. Orang itu memberitahu Siti Mantra pergi ke Gunung Agung menemui Naga Besuki untuk meminta uang. Lalu Manik Angkeran pun pergi ke Gunung Agung. Ia pun membunyikan genta. Lalu setelah berbunyi 3 kali, muncullah Naga Besuki. Lalu Naga Besuki pun bertanya, "Apa tujuanmu kemari?" Lalu Manik Angkeran pun memberitahu tujuannya dan memberitahu siapa dia. Lalu Manik Angkeran pun bertanya kepada Naga Besuki, "Waktu itu ayahku pergi untuk meminta sedikit uang padamu. Nah, aku mau minta lebih banyak uang darimu." Lalu Naga Besuki pun kesal, tapi dia mengingat Siti Mantra yang menceritakan anaknya hingga menangis. Lalu Naga Besuki pun mengibaskan ekornya dan muncullah permata dan emas. Lalu Manik Angkeran pun melihat ekor Naga Besuki. Ia pun berandai, "Andainya aku mempunyai ekor itu, aku akan menjadi kaya." Lalu Manik Angkeran pun mengeluarkan pedang dari balik bajunya. Lalu ia pun berkata, "Berikan ekormu padaku, naga." Lalu Naga Besuki pun marah besar kepada Manik Angkeran. Lalu Naga Besuki pun tidak mau kalah. Ia pun melawan Manik Angkeran. Ia menyemburkan api kemana Manik Angkeran pergi. Lalu Manik Angkeran pun menjadi abu. Berita itu cepat tersebar hingga ke telinga Siti Mantra. Siti Mantra pun bergegas ke Gunung Agung menemui Manik Angkeran. Lalu Siti Mantra pun memohon kepada Naga Besuki
untuk menghidupkan Mani Angkeran kembali. Naga Besuki pun setuju. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah Mani Angkeran tidak boleh ikut Siti Mantra pulang. Naga Besuki akan mengajarinya dengan sungguh-sungguh. Lalu Naga Besuki pun menghidupkan Mani Angkeran. Lalu Mani Angkeran meminta maaf kepada ayahnya. Setelah ayahnya memberitahu bahwa Mani Angkeran tidak boleh ikut, dia pulang. Mani Angkeran pun akan dijadikan muridnya Naga Besuki. Siti Mantra pun berpamitan kepada Mani Angkeran. Siti Mantra pun mengeluarkan tongkatnya lalu menggariskan tanda perpisahan dirinya dan Mani Angkeran. Lalu muncullah air dari garis tersebut. Makin lama makin tinggi dan makin banyak. Itulah yang terjadi. Itulah yang namanya Selat Bali. Pesan moral: jika ada yang menolongmu saat mengalami kesusahan, berterima kasihlah. Jangan malah sombong dan meminta lebih. Kalau kamu bersikap seperti itu, tidak ada yang mau menolongmu lagi. Sekian dari video aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.